Halo semua, kami dari kelompok 5. Kali ini kita akan melakukan demo aplikasi yaitu game Ojan the Wanderer. Oke, kali ini kita menggunakan engine Godot versi versi berapa ini? 46.1. Ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari taran. Oke, agak sedikit berisik, jadi kita mute dulu. Kita mulai dari main menu. Ya, di sini ada Start, Continue, Settings, dan Exit. Dan di sini ada menu continue karena kita sudah melakukan yang namanya menambahkan fitur save. Jadi ketika kita continue nanti itu nanti akan lanjutkan ke tempat dimana kita sudah bermain sebelumnya. Karena sini kita mulai dari awal, jadi kita mulai dari start saja. Oke, di sini kita mulai dengan diawali di sebuah map. Ya, kita lihat kiri atas, di situ ada questnya, jadi tugas kita gitu di game ini. Bicara dengan hunter itu, nah kita harus ngomong sama nih hunter. Untuk ngomong kita harus pencet E buat interaksi. Nah, ini dialognya di sini. Untuk melanjutkan dialog kita menggunakan spasi. Oke, lanjut kita ke kotak setelahnya. Ya, ini dari kotak setelahnya. Di sini kita sudah juga menambahkan yang namanya item dan stats ya. Jadi kita sudah membuat item dengan database-nya serta statsnya. Jadi ketika kita menggunakan item itu nanti statistik dari karakter kita itu akan naik. Ya, kita lihat di awal nih sebelum kita menggunakan pedang, statistik kita baru 10, 5 dan 100. Health point 100, attack 10 dan defense 5. Ya, ketika kita mau ambil pedangnya dan equip, kita lihat statnya nambah jadi 60. Oke. Lanjut, kita harus ngomong ke bartendernya. Nah, yang ini. Ini quest kedua ya. Oke, lanjut. Lagi kita ke atas buat ke perkebunan. Nah, ini perkebunannya. Kita ke sini nih. Oke, di sini kita ada beberapa musuh yang bakal nyerang kita nih. Set, mati. Ini jadi sakit ya karena one hit. Jadi karena kita pakai senjata. Tapi kalau kita nggak pakai senjata, kita harus berkali-kali hit-nya baru mati. Nah, tapi kalau kita pakai senjata, ini one hit mati, tuh mati. Nah, lanjut kita lawan Mr. S. Nah, ini Mr. S saya. Nih, kita udah nambahin AI buat Mr. S, jadi dia udah bisa nge-skill dan perilaku dia bakal berbeda. Ya, dia udah bisa nge-skill. Wah, one hit. Ya, karena kita pakai pedang ini. Aduh, ini gimana ya? Sabar-sabar. Coba kita spawn lagi Mr. S-nya. Kita lawan lagi. Kita pakai. Lepas dulu biar kita bisa ngelihat trigger dari Mr. S-nya. Oke. Ini lanjut ke bosnya atau di ininya kita sebut sebagai AI state machine. Jadi ketika
kita awal melawannya dengan darah masih penuh, dia bakal biasa aja gitu, jalannya biasa dan skill cuma satu kan. Dia tadi dia cuma ngeluarin skill satu doang ya, kita tunggu beberapa detik ya kan? Kita tunggu beberapa detik. Nah dia juga masih ngeluarin skill sama, tapi ketika kita hit beberapa kali, oh, dia bakal sampai darahnya low. Oh, dia baru bisa ngeluarin skill yang selanjutnya, dan movement dia juga lebih cepat. Jadi ini yang kita sebut sebagai eyesight machine dan pathfinding gitu. Dia bisa ngejar kita dan melewati rintangan yang ada. Dan state mesin yaitu ketika darahnya berkurang, dia bakal berubah state jadi yang normal ke marah, yang dimana dari tadi yang skillnya cuma satu jadi dua, dan larinya juga semakin cepat ya. Oke, langsung kita aja kalahin aja di sini. Oke, setelah dia kalah, kita ngomong sama Tuan Putri sih. Oke, kita lanjut ke bagian bicara dengan Tuan Putri. Ini questnya. Oke, lanjut kita ke ruangan selanjutnya. Nah, ada di sebelah sini. Nah, ini itu masih tahap beta sebenarnya guys, jadi belum begitu uh, bagus, tapi ini sudah ibarat sudah mengimplementasikan apa yang kita bawa kemarin, yaitu tentang generative map yang bakal digenerate secara acak setiap kita menyimpan atau menggenerate world baru. Jadi uh, ketika setiap kita mengulang game baru atau kita membuat save baru, ruangan ini akan berbeda, tidak sama dengan yang sudah kita pernah mainkan sebelumnya. Jadi kita contohnya di sini, ini ruangan berbentuk kayak gini kan, kita lihat kayak gini nih ruangannya. Kita keliling dulu coba ya, kayak gini. Tapi ketika kita coba generate ulang, coba kita close dulu dan kita generate ulang scene nya, itu bakal beda. Yap, beda. Tadi di bagian atas itu ada kayak zigzag ya, ini nggak ada, dan ya berbeda. Setiap perannya bakal berbeda. Jadi setiap kita membuat savean baru, game baru, ini struktur cave bakal berbeda, yang dimana nanti akan mempengaruhi kayak isi di dalam cave itu bakal berbeda-beda, lebih variatif, monster juga bakal lebih acak tempatnya dan lain-lain. Oke, jadi fitur utama yang kita akan bawa ini sudah dibahas semua, mulai dari main menu, fitur save ya kan, item, skill dan database-nya, quest ya kan, interaksi NPC, terus juga AI state machine yang Mr. S ini, dan yang dimana dia punya dua state, yang itu normal, yang satu marah ya kan. Kalau misalnya normal cuman punya satu skill dan jalannya lambat, ketika marah dia punya dua skill dan jalannya jadi lebih cepat dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja untuk demo aplikasi dari kelompok 5. Sekian, terima kasih.